Acara sanesipun inggih punika sambutan dari MBC NU Grogol ingkang badhe dipun aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Eko Wahyudi. Dumateng Bapak Eko Wahyudi utawi panggilan kawula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum. Al-ayah. Yang kami hormati Bu Dewan Kehormatan, Bu Ali atau Ibu Lurah Rongot, Bu Lurah Long dan Bu Lurah seluruh desa Rongot. Yang kami hormati pimpinan anak cabang Fatayat NU, tadi disebut Ibu Dr. Maria Wiloto Aini. Jadi kumpah ben gak apa-apa dungo, al-kalamu ad-doa. Ucapan itu adalah doa, maka dan ucap sehabis jadi itu dungo. Beserta jajaran pun yang kami hormati seluruh pimpinan ranting. Ada anak ranting? Tidak ada. Pimpinan ranting yang sudah melaksanakan rapat anggota dan sudah terpilih ketua dan pengurus mungkin, dan tinggal menunggu SK yang sangat saya banggakan. Hadirin rahimakumullah, langsung mawon mukadimai mantan dan pun Ibu Ketua PAJ Fatayat. Kawula ini mewakili sambutan dan dimohon nanti untuk memberikan sedikit semangat untuk pengurus baru. Mewakili panjenenganipun Bapak Mahfuz Thohir karena beliau berhalangan hadir. Sebenarnya wakil ketua MBC itu jumlahnya ada 10 coba saya itu 10. Ya awal itu Pak Ervin, Pak Supriyono, saya 3, terus bawahnya itu Pak Hayatuddin Tepumas, terus ke Pak ketua ranting Cengkok, Pak Dur, Pak Roh, Pak siapa itu Pak Turman, kemudian Pak Lukman Hakim Ronggol, Pak Arifin Kaloran, terus terakhir itu Pak Haji Sulusin. Tapi yang sering mungkin saya juga tidak tahu yang mewakili itu kok lebih 10 mawon, terutama kepada ibu-ibu biasanya. Mulai Muslimat Fatayat itu selain saya ada yang pernah mewakili, belum pernah. Berarti Pak Markus itu tahu isi hati saya. Saya kalau di dalam kerja sama Pak Ibu Siti Nurhaliza itu saya di sekolahan juga begitu. Gandengannya mau itu karena saya pecinta wanita. Maksudnya cinta pada ibu saya, cinta pada istri saya, cinta pada anak saya. Ya. Kalau wanita lain saya hanya kagum. Kita ya cinta sama kagum. Saya itu kagum pada dengan semua. Karena pada dengan semua cantik-cantik. Boleh kan ya? Boleh. Tapi kalau saya bilang saya cinta pada jenengan, ada yang bahaya itu. Saya kagum pada jenengan, udah cantik, energi, peduli, apalagi profesional,
namanya minggu-minggu acara keluarga, bapak-bapak itu ada alasan. Kalau di acara minggu kok nggak bisa, saya acara keluarga. Tapi ternyata bosok ayah mulai, jadi kan kena ini. Iya, bapaknya pengen berkeluarga, tapi ibunya nggak ada, pertanyaan. Ya itu ya. Alhamdulillah sudah terus baru dan mudah-mudahan berkah. Saya tuh pengen ngajak istri saya juga ikut pakaian, tapi juga nggak mau. Belum mau, maaf, belum mau. Dia boleh melok pakaian tak? Nah pengen foto kata energik yang melok pakaian musliman. Kata kegiatannya gak pakai akeh setiap saya. Tapi bahasanya ya belum siap. Terus nggak apa-apa, minimal menjadi pakaian untuk anak-anak saya. Terus nggak apa-apa lah, sudah diwakili saya mungkin begitu karena secara mohon maaf cerita sedikit, saya di jajaran itu mulai tahun 93. Jadi tahun 93 sudah oleh Pak Salasin itu disuruh ewang-ewang di MBC, padahal saya masih penuh. Saya bilang, Pak Ji, saya masih penuh, nggak usah ngenteni ansor, nggak usah ngenteni kegiatan fokus uang motor akhirnya betul 93 itu sudah ikut dalam MBC bagian administrasi, intinya begitu. Surat persuratan kalau itu kan ketik, dutek itu, bukan ketik seperti sekarang printer, tapi masih ketik manual kayak itu. Jadi sudah hampir 32 tahun ya, sudah cukup lama. Karena usia saya mungkin imbang dengan usianya Mbak Lulu. Kira-kira ada 50. Udah cukup tua. Lalu ya, mudah-mudahan perwakilan saya Anda belum nonton ya. Kipas. Ini tuh waktu cek di belakang sini ada cek panel lebih dekat. Oh nggak bisa. Taiwan juga dia, mau dipakai di belakang. Baik, atas nama MBJNO menyampaikan penghargaan yang setingginya apresiasi kepada PAC Varian NU Bogor yang telah melaksanakan rapat anggota ke-13 ranting dan semua sukses, tidak ada deadlock. Karena di sebelah ada deadlock itu tidak ada putusan, akhirnya ngambang. RP milih pemimpin atau ketua baru nggak bisa deadlock, itu akhirnya biaya. Dan ini nggak ada deadlock, semua sudah terpilih, atau ya? Kita syukuri dengan ucapan tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Yang kedua, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus terbaru yang telah terpilih. Mudah-mudahan dapat menjalankan aktivitas pengurus dengan sebaik-baiknya. Tadi ada titipan supaya memberikan sedikit semangat untuk menonton ya. Tadi sedikit browsing akhirnya sudah dapat materi, sudah saya share ke Bu Dokter ya. Nanti bisa di share ke mana-mana. Jadi seorang pemimpin atau ketua ya, itu secara Islam ada beberapa tugas utama. Satu diantaranya adalah melayani dan mengurusi rakyat. Jadi dengan dipilih itu untuk mengurusi pengurus itu dan melayani rakyat. Rakyat sinten, jadi anggota Pak rakyat. Itu sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua, menjaga keadilan. Jadi pemimpin itu harus menjaga keadilan, kebenaran dan mengambil keputusan. Jadi pemimpin atau ketua nanti akan bertabrakan dengan hal-hal yang krusial, hal-hal yang tidak bisa dipikir secara bersama-sama, harus diambil tindakan secepatnya. Tak mungkin musyawarah, itu akan terjadi. Jadi itu kebijaksanaan ketua itu harus menjadi sesuatu yang dominan.
oh kudu ini, itu harus begitu. Karena apa? Mungkin melihat waktu, tempat, keadaan tidak mungkin untuk rapat. Kalau rapat mungkin bisa diambil sebuah kebijaksanaan, tapi kalau ini nggak bisa, harus ambil tindakan. Itu sesuai dengan surat Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Tidak saya bacakan ayatnya, bisa dibaca sendiri nanti. Yang ketiga, mengembangkan kesejahteraan. Jadi pemimpin harus berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ini sudah terbukti fatayat itu tidak hanya omong kosong, tapi sudah ada bukti. Terutama dalam pengembangan ekonomi. Otomatis ekonomi itu mengarah kepada kesejahteraan, bakulan, normal, kesehatan. Singkatan namanya apa namanya? Fatayat tandur dan sebagainya. Itu termasuk kesejahteraan. Itu bisa diulang kembali, refresh. Kemudian yang keempat, menghormati hak rakyat. Jadi pemimpin harusnya menghormati hak-hak rakyatnya dan tidak boleh menindas. Artinya, ketika menjadi pemimpin tidak boleh sewenang-wenang. Aku pemimpin, aku butuh bayar. Hasil putusan begitu, hasil putusan. Tapi karena kondisi di bawah anggotanya tidak mungkin bayar karena kondisi ekonomi lemah, ya disikapi dengan baik, tidak boleh dipaksa. Itu contoh semacam itu. Tidak boleh semena-mena, tidak boleh jadi ketua, ya. Tugas tambahan adalah mengajak ke jalan Allah. Ini yang paling penting. Jadi niat masuk ke fatayat, niat masuk ke organisasi apapun harus dinasihati dengan lillahi ta'ala. Nanti di samping tujuan organisasi tercapai, ibadahnya dicatat karo Allah. Dan inti jelas itu utama, karena nanti kita di dunia yang dapat, otomatis di akhirnya nyambung. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, mungkin diajak studi tiru atau studi banding atau diajak kegiatan kajian ilmiah apa, itu termasuk ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menghormati hak minoritas. Jadi ketika ada minoritas dalam sebuah kelompok rakyat, itu jangan tidak dihormati, itu harus dihormati. Artinya apa? Minoritas itu kadang-kadang menjadi kuat gara-gara mereka tidak diopeni. Contoh kecil, ketika ada sebuah organisasi yang diabaikan oleh kongres besar, dia akan menggembira karena apa? Kekuatan minoritas itu berbahaya kalau dibiarkan, maka harus dihormati, dirangkul. Jadi ketika ada fatayat mingkring baru ikut, yojo biasa, nah ya dipakai kalau semua jangan ditoto, kalem gitu, sehingga nanti dia bisa masuk dengan baik. Kemudian menghadapi krisis dengan bijak. Artinya ketika terjadi krisis apapun dalam sebuah kepengurusan, entah komunikasi kurang lancar, entah program yang tidak berjalan, entah sesuatu hal yang membuat tidak nyaman dalam sebuah operasi, harus dibijaksanai. Jangan syukur ketika tidak cocok di medsos, ketika nggak cocok diomongkan, sehingga melebar kemana-mana. Nah, itu harus dibijaksanai selaku pemimpin. Intinya pemimpin harus semacam itu. Nah, ketika kita menjadi ketua atau pemimpin, tentu ada beberapa sifat-sifat pemimpin dalam Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai beberapa sifat utama dalam memimpin. Satu, sidik, amanah, tabligh, fatona. Ditambah lagi nanti ada adil, bijaksana, sabar, berintegritas. Nah, ini sifat-sifat yang harus kita tumbuhkan dalam memimpin. Karena apa? Sifat pemimpin itu nanti akan mempengaruhi kinerja daripada anak buah. Sifatnya pemarah, misalkan minggu naik nongkrong di supermarket, di kamar kamu kita mudah-mudah ditemukan langsung ada ini. Kan kita bisa dikatakan dengan Mbak, sebut
yang lebih ada tinggi. Itu kan mulai dari sifat. Atau sifat itu harus ditanamkan betul. Sifat yang lebih baik kita menurut sifatnya Kanjeng Nabi. Terus sifat kemudian saya katakan uangnya gak pakai keras, senangnya landai. Itu juga begitu berpengaruh terhadap cara memimpin. Alah ini lah, kontrolnya yang mau nuain. Sepertinya enak partisipasi. Mereka gak maju. Nonton jalan di tempat. Nah itu sifat-sifat itu pengaruh terhadap pemimpin. Maka ketika memulai memimpin, kemarin sudah ada beberapa kriteria tentunya ya. Kriteria pemimpin kan sudah ketika rapat anggota, oh ini yang cocok. Kalau toh belum cocok, mari bersama-sama dibenahi. Maka pemimpin itu juga harus menerima usulan-usulan. Jangan menerima. Oh, diusuli dikira kritik yang tidak membangun. Akhirnya, ini wong sing gak laku kok bikin aneh. Nah itu bahaya, nggak boleh. Itu harus oh iya, kita tabung nanti kita bahas bareng-bareng beserta kita. Ngerti ya? Jadi sifat pemimpin di antara semacam itu sifatnya menurut Nabi. Ki Hajar Dewantara juga pernah menyampaikan bahwa pemimpin itu adalah ingaso surga. Di depan memberi contoh, imadio mangun karso, di tengah memberikan pengayoman tuturi, di belakang mendorong orang kursi dan sebagainya. Oke, sekelas nonton mawon karena ini bukan seminar, jadi nggak usah panjang-panjang. Terus kalau usah ada pertanyaan, karena kita seminar. Yang terakhir saya akan berpantun dan semangat. Oke, dong. Barok-barok oh iya, bersama alumni ya. Ini untuk ujian ya, ujian pakaian. Membeli kain pergi ke pasar. Nah, di sana ada kain batik warna-warni. Pakaian NU selalu bersinar. Amal soleh tak pernah berhenti. Nah, ini ujian lagi. Bunga melati harum baunya, menunjukkan hati dan pikiran. Pakaian NU menjadi pelita, menebarkan kasih di tengah zaman. Terakhir, antum semangat. Semangat. Kita untuk negasi ya. Gunung tinggi tapi halami, laut luas tak menyurutkan. Pakaian NU terus berbagi untuk agama dan bangsa demi masa depan. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Mantan ketua kelas PKP NU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.